bahwa budaya partisipasi adalah pondasi demokrasi yang sehat. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam channel Ikatan Kristen Nusantara yang kita singkat dengan IKN, di mana kita bersama-sama dapat belajar tentang pendidikan Kristen yang relevan di tengah proses modernisasi. Kita akan menggali lebih dalam, mencari inspirasi dan memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pembentukan generasi muda menuju Indonesia emas di tahun 2045 yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Alkitab. Pada episode ini kita akan membahas suatu topik tentang pendidikan politik dalam perspektif Kristen. Kita akan belajar secara singkat cara memahami politik dari beberapa tokoh seperti Yesus, Gandhi, dan pemikiran dari John Dewey yang akan kita kaitkan dengan relasi iman dan pendidikan dalam demokrasi modern. Kita akan melihat yang pertama adalah konsep dasar pendidikan dalam politik, terutama juga dalam perspektif Kristen. Pendidikan politik secara sederhana adalah proses yang membantu individu memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara dalam perspektif Kristen. Politik bukan soal kekuasaan semata, melainkan pelayanan. Yesus pernah berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Tertulis di dalam Injil Matius 20 ayat 26. Yesus sendiri memberikan contoh resistensi tanpa kekerasan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 5 ayat 39, ia menyampaikan, "Jika seseorang menampar pipi yang kanan, berikan juga pipi yang lain." Pernyataan ini lebih dari sekedar pengajaran moral. Ini adalah strategi melawan ketidakadilan tanpa membalas dengan kejahatan. Dalam konteks pendidikan politik, pendekatan Yesus mengajarkan kita untuk memahami isu-isu sosial dan politik dari perspektif keadilan dan kasih, mengutamakan prinsip pelayanan dalam setiap tindakan politik, bahkan berani melawan ketidakadilan, tetapi dengan cara yang damai dan bermartabat. Satu tokoh, yaitu Gandhi, yang memiliki relevansi dalam satu model pendidikan non-kekerasan. Mahatma Gandhi adalah tokoh yang sering disebut sejalan dengan nilai-nilai politik Yesus. Filosofi ahimsa atau anti-kekerasan adalah landasan perjuangan Gandhi dalam melawan kolonialisme di zamannya. Dalam gerakan Satyagraha, Gandhi menunjukkan bahwa kekuasaan moral bisa mengalahkan kekuatan fisik. Bagi Gandhi, politik adalah sarana pelayanan, bukan dominasi. Dia percaya bahwa perjuangan politik harus didasarkan pada kebenaran dan kasih, bukan kebencian atau kekerasan. Kita dapat belajar banyak dari pendekatan ini. Misalnya, mendidik masyarakat untuk berjuang demi keadilan sosial melalui cara-cara yang damai. Mendorong dialog lintas kelompok untuk mengutamakan saling pengertian. Menanamkan keyakinan bahwa politik adalah alat untuk memperbaiki kehidupan, bukan untuk menguasai. Demikian pula kita akan melihat sudut pandang dari John Dewey, seorang yang memiliki konsep pendidikan sebagai pilar demokrasi.
Sekarang mari kita lihat gagasan dari John Dewey, seorang filsuf pendidikan modern. Dalam buku Democracy and Education, Dewey menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi bagi masyarakat demokratis. Menurut Dewey, output dari pendidikan dalam konteks pendidikan politik adalah melatih individu untuk berpikir kritis, untuk dapat memecahkan masalah, dan juga untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Ini sangat relevan dalam pendidikan politik, terutama kita sebagai orang Kristen perlu belajar, yaitu bagaimana kita dapat berpikir kritis, yaitu menganalisa isu-isu politik berdasarkan nilai-nilai Alkitab, bukan sekedar opini publik. Selanjutnya adalah kita bisa belajar tentang partisipasi aktif, yaitu terlibat dalam pemilu, dalam diskusi publik, atau bahkan menjadi pemimpin untuk melayani. Kita belajar bagaimana kita dapat bertanggung jawab, mengintegrasikan iman dengan tindakan politik untuk memastikan keadilan dan kebenaran ditegaskan. Poin ini juga selaras dengan teori Gabriel Almond dan juga Sidney Verba tentang the civic culture. Mereka menjelaskan bahwa budaya partisipasi adalah pondasi demokrasi yang sehat. Artinya, pendidikan politik harus menggerakkan umat untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kita juga akan melihat bahwa ada tantangan dalam realitas berdemokrasi. Kita melihat dari ungkapan Hannah Arendt dalam konsep Banality of Evil, mengingatkan bahwa kejahatan sering terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena sikap apatis atau ketidakpedulian. Pendidikan politik harus berperan sebagai penangkal apatisme. Gereja misalnya bisa menjadi pusat pendidikan politik dengan mengadakan diskusi tentang isu-isu kontemporer seperti korupsi, seperti kemiskinan, bahkan juga perubahan iklim. Demikian juga gereja dapat melibatkan jemaat dalam aksi sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Gereja dapat mendorong pemimpin Kristen untuk menjadi contoh dalam menjalankan politik yang bersih dan juga yang beretika. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif. Dari Yesus, kita belajar tentang keadilan dan resistensi tanpa kekerasan. Dari Gandhi, kita mendapatkan inspirasi untuk memperjuangkan kebenaran dan damai. Dari John Dewey, kita memahami pentingnya pendidikan untuk membangun kesadaran kritis dalam demokrasi. Tugas kita adalah menjadi terang dan garam dunia, termasuk di arena politik. Jangan takut untuk terlibat seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Kita juga dipanggil untuk mendoakan para pemimpin dan bangsa kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.